Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata yang ada di Indonesia tidak dapat membendung dari dampak negatif virus corona sendiri atau COVID-19. Ini kita duduk di pondok yang berbeda nih Bang. Saya juga lihat ini lebih ke tradisionalnya, ngena banget ya. Dengan perabot-perabot kayak piring makan, terus ada teko, ada lampu minyak juga, ada kendi. Ini konsep yang abang terapin di pojok dusun ini sendiri luar biasa juga Bang ya. Itu mengingatkan mungkin kalau orang tua datang sini untuk mengingat masa dulu ya bagaimana. Terus dengan pondok-pondok yang ada di sini. Di sini sendiri pondoknya ada berapa Bang? Pondoknya untuk yang panggung ada gazebo ataupun tempat ibadah itu kita bikin satu. Kalau pondok-pondok yang ini ada 3. Nah ini 4 untuk pondokan biasa. Dan di atas itu saya juga lihat lebih ke ruangan privasi ya itu Bang ya, di atas. Iya, jadi terkadang kan kalau di atasnya ini kan kalau pondok kebun kan memang tempat istirahat ya. Betul. Nah, jadi di sini juga saya memanfaatkan kalau misalnya ada teman-teman ataupun nyai-nyai ini kan kadang-kadang kan kalau misalnya zaman sebelum ada wabah corona ini kan banyak tamu yang ke candi kan datang ke sini kan, kalau misalnya ada yang masih lagi nungguin kalau tamu mau ngopi kan, kalau nggak ada tamunya kan bisa berbaring dulu di atas, ngelurusan pinggang kalau bahasa Jambinya kan. Nah, jadi bisa tempat istirahat gitu. Baik, Bang, kita menyinggung masalah virus corona ataupun COVID-19 nih yang sama-sama kita hadapin dan sudah hampir 3 bulan ya kita merasakannya. Nah, Abang sendiri sebagai pelaku usaha yang di sektor wisata atau sektor pariwisata sendiri itu dampaknya seberapa besar yang Abang rasakan? Ya sangat berdampak sekali Mbak, karena kita ini kan nyai-nyai di sini termasuk saya selaku usaha ataupun pemandu di candi itu berharap tamu yang datang ke candi. Nah, jadi kalau misalnya untuk sementara kan kita kan pemerintah kan memang menutup ini situs percandian Moro Jambi untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Nah, selama kurang lebih sekitar polemik dari COVID-19 ini melanda kita, ya kita juga nggak ada pengunjung. Oh ya Bang, untuk jumlah pengunjung sendiri atau jumlah wisata yang datang ke Candi Moro Jambi yang juga datang ke tempat Abang itu biasanya di hari sebelum virus corona berapa? Kita nggak tentu juga Mbak ya, tergantung mereka yang sudah mengetahui ataupun dibawa oleh tukang bentor ya. Nah, becak motor. Iya, becak motor kan keliling ya. Kadang dia mampir di sini. Jadi kalau misalnya 50 orang ataupun 100 orang yang makan siang di tempat kita, nah itu baru kita tahu jumlah. Tapi kalau seumpamanya hari-hari biasa itu, kalau misalnya masih dibuka seperti pada umumnya 3 bulan yang lalu, ya berkisaran kalau kita lihat ada sekitar 10-20 orang yang mampir di sini. Nah, tapi ada juga yang bersepeda dari kota ya, sambil berolahraga kan, tujuannya ke Desa Moro Jambi ataupun ke candi, karena candinya ditutup. Dia tahu tempat ini nggak mungkin kita usir ya. Orang sudah capek-capek bersepeda dari jauh, dia mau istirahat sebentar di tempat kita ya silakan. Tapi kita kita udah siapkan tempat cuci tangan. Ya kan? Walaupun tempat ini tutup, Abang tetap menjalankan protokol kesehatan itu tadi. Iya, takutnya nanti kan ada orang yang mau istirahat, yang duduk-duduk sementara kan. Nah, tetap kita tapi kita memang untuk sementara memang kita nggak buka untuk umum dulu untuk tamu-tamu yang datang ke sini. Berarti Abang mengikuti anjuran dari pemerintah ya, Bang? Kita harus mengikuti anjuran pemerintah karena kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Nggak ada salahnya pemerintah itu memberikan arahan seperti itu untuk kebaikan kita juga. Dan kita pun tahu juga virus corona pasti ada hikmah di balik. Iya, ada hikmah. Nah, mudah-mudahan virus corona ini kembali normal seperti pada umumnya, seperti hari-hari biasa. Pelaku usaha bukan kita saja di sini, melainkan masyarakat banyak juga yang berimbas. Teman-teman di komunitas juga banyak berimbas dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kalau udah stabil kembali,
biar hidup seperti biasa lagi. Lalu di sini Bang, kita juga tahu bahwa kemarin pemerintah ada mengeluarkan himbauan ataupun juga pengetahuan itu mengenai new normal, hidup new normal. Hidup new normal itu hidup yang setelah masa virus corona, seperti membuka tempat-tempat seperti kafe, mall dan lain-lain. Mungkin ada harapan tersendiri dari Abang terhadap pemerintah yang memberikan pemberitahuan tentang new normal itu. Kalau ada keputusan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya di dalam keputusan kita harus hidup baru kembali seperti semula kala, tapi tetap menjalankan protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, di sini pun sebelumnya ketika kita sudah menyiapkan ya tadi ya anjuran pemerintah, cuci tangan, tetap ya, tapi tetap kita selalu waspada. Yang namanya siapa sih yang nggak mau kena virus corona tersebut ya, pasti semua orang nggak mau kan. Nah, tapi bagaimana virus corona ini nggak menyebar di tempat kita berjalan seperti biasa, tetap memikirkan dampak dari virus ini, dan juga kita punya kehidupan baru kembali seperti itu. Kalau boleh tahu juga nih Bang, Bibi mau tanya, untuk ngebangun tempat seperti ini, beberapa pojok yang ada di tempat Abang ini butuh dana berapa nih Bang? Habis untuk membangun pondok-pondokan seperti ini nggak terlalu mahal lah Mbak, karena kita nggak memanfaatkan kayu-kayu yang seperti pada umumnya orang bikin rumah pada di tengah desa ya. Ini kan pondok ya, jadi dengan kayu-kayu yang dapat di dalam hutan, kayu-kayu yang kita beli, kayu-kayu bekas rucah ataupun dapat dari somil, jadi agak murah lah harganya. Paling-paling kita, kalau kita kalkulasikan dari habis satu pondok untuk kita bangun ya sekitar, termasuk upah ya, itu sekitar 7 jutaan. 7 juta ya Bang? Iya. Pojok kopi dusun ini pun, nyai-nyainya ini pun kita selalu berikan informasi supaya pengunjung dari luar kota tahu tentang bagaimana aktivitas orang ke kebun, pakainya gimana. Jadi makanya karena kita ini kan di tengah kebun Mbak ya, jadi tetap memakai properti ataupun memakai pakaian ke kebun sehari-hari, kulu ya kan. Nah, selendang, pakai baju. Iya. Kita mau lihat pondoknya, boleh Bang? Oke, Ya? silakan. Keliling mungkin di bagian atas atau yang di seberang sana. Boleh. Nah, ini ada tempat duduk-dudukan di bawah pondok ini kan, ada meja. Nah, di atas ada tempat istirahat. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Walaupun corona ini tetap baik lah Bang ya. Tetap baik. Tetap baik. Teman-teman kan itu bekerja sebagai tour guide. Banyak sekali wisata yang masuk ke sini dan juga banyak sekali para wisatawan yang ingin diberikan edukasi ya Bang ya. Nah, untuk saat ini kan tidak ada sama sekali Bang wisatawan. Nah, Abang sendiri sebagai tour guide sedih nggak Bang dengan pandemi virus? Sangat sedih sekali. Kenapa? Apalagi teman-teman yang memang ekonominya itu cuman dari sektor pariwisata, dari tour guide. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan sampai saat ini gitu. Kalau untuk bantu pemerintah itu ya cuma untuk bertahan, untuk bisa hidup aja. Cuma untuk bisa makan gitu kan. Banyaknya wisata yang tutup, yang artinya mereka tidak ada pendapatan yang masuk. Nah, untuk sejauh ini sendiri Bang, dari HPI-nya ada nggak sih kayak membuat kegiatan
selain dari kegiatan sehari-harinya nih Bang ya, ataupun juga mungkin ada gagasan-gagasan tersendiri selama pandemi virus corona ini supaya nggak lumpuh total lah kegiatannya. Sekarang kita mencoba lagi membuat kegiatan jadi berwisata. Kita jual paket wisata melalui online. Oh gitu ya? Iya, jadi mereka bisa klik ataupun mereka bisa masuk ke dalam itu, bisa lihat keseluruhan candi. Nah ini yang coba kita bikin sekarang. Mall, tempat wisata dibuka cuma sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Bagi Abang itu bagaimana? Sebenarnya kita juga sangat mendukung yang ada juga pemerintah tentang new normal. Sebenarnya kalau teman-teman sini juga, khususnya yang pelaku pariwisata lain yang di luar turis guide, ini sebenarnya dilema. Karena juga ada rasa ketakutan juga. Kenapa tuh Bang? Karena ketakutan, takut kejadian yang seperti di Korea kan. Korea melakukan new normal tapi malahan terjadi bertambah gitu lah. Nah ini juga kita khawatirkan gitu lah. Okupansi mayoritas hotel pun juga turun drastis, yang artinya mereka tidak ada pemasukan ataupun pendapatan sama sekali. Untuk saat ini sendiri Bang, di masa pandemi virus corona atau COVID-19, teman-teman yang biasanya kata Bang tadi cuman bermata pencarian sebagai tour guide atau mungkin bentor, teman-teman yang lainnya lah yang di sektor wisata sendiri, itu yang tidak ada pekerjaan lain bagaimana Bang? Ya pengangguran total ya. mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah kalau untuk bantuan pemerintah sendiri yang dikhususkan untuk pelaku seni ada nggak? Kalau untuk pelaku seni, alhamdulillah sampai sekarang itu cuma batasan sembako juga. Batasan sembako juga Iya. Bang ya? Dan itu pun tidak bisa menutupi sehari-hari nggak kebutuhannya. bisa. Iya. Untuk agenda seni sendiri, untuk dari Abang ya, dari HPI ataupun dari penggiat seni yang lainnya setelah masa pandemi virus corona mungkin ada? Ya kita ada event, sistemnya menjual paket wisata kepada wisatawan. Itu seperti apa Bang eventnya? Berselang tengah lama ini event nanti ada wisatawannya tinggal milih yang hobi, yang senang dengan pertunjukan kesenian. Misalnya nanti kita ada panggung, terus nanti ada yang pengen menikmati kuliner, nanti ada spot kuliner. Nah, jadi ini memang kita kemas paket ini, mereka beli dengan harga sekian, mereka bisa mendapatkan ini dan segala macam. Termasuk nanti mereka bisa mengikuti kelas seperti kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah nanti terakhir kegiatan ini kita ada flashback. Baiklah, ditunggu kegiatannya. Semoga pandemi virus corona cepat berakhir. Amin. Dan saya mau join kegiatannya itu. Kayaknya seru Bang ya. Sip. Pemirsa, kita tahu bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya menghancurkan dari sektor kesehatan saja, tapi sektor sosial, sektor ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Salah satunya juga adalah sektor wisata yang ikut turut hancur karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Nah, kita berharap sekali semoga pandemi virus corona cepat berakhir dan kita kembali seperti sedia kala atau seperti normal.